Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kelas 1 Ishak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Ustazah Marini mau menyapa ya. Afnan, Alisa, Amira, Arza, Naila, Dizwar, Ermizan, Jasinda, Fatia, Hasna, Alta, Hafiza, Lutfi, Atin, Syatir, Melody, Malik, Akhdan, Rayyan, Dimas, Nada Aulia, Zahra, Alin, Queen, Naura, Nosya, Nada, dan Yasmin. Siapa yang sudah sholat subuh teriak takbir Allahu Akbar. Siapa yang sudah sholat duha ucap tahmid Alhamdulillah. Siapa yang sudah membantu ayah dan bundanya ucap tasbih Subhanallah. Anak-anak yang solih dan solihah, hari ini Ustazah Marini akan menyampaikan sapa pagi tentang gerakan sholat. Nah anak-anak, supaya kalian lebih semangat, yuk kita nyanyikan bersama-sama lagu gerakan sholat. Inilah kawan gerakan sholat. Pertama niat takbiratul ihram, lalu sedekap, ruku membungkuk, berdiri iktidal, sujud pertama, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, tasyahud awal, tasyahud akhir, salam, salam, kanan dan kiri, lalu berdoa memohon ampun dunia akhirat. Nah anak-anak yang saleh dan salehah, bagaimana? Sudah semangat? Ya, ternyata dalam sholat itu ada gerakannya yang harus kita lakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah dari Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda yang artinya kuncinya sholat adalah bersuci, yang mengharamkannya dari segala ucapan dan gerakan di luar sholat, yaitu takbir, dan yang menghalalkannya kembali adalah salam. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nah, anak-anak yang saleh dan salihah, ketika sholat, seorang muslim itu harus mengikuti gerakan sholat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Sebagaimana sabdanya, sholatlah kamu sebagaimana engkau melihatku sholat. Nah, supaya anak-anak lebih memahami lagi gerakan-gerakan sholat, mari kita simak video berikut ini. Gerakan di dalam sholat. Pertama-tama kita niat sholat. Berdiri tegak jika mampu. Pandangan mata kita mengarah ke tempat sujud. Setelah itu, bertakbiratul ihram dengan mengangkat kedua telapak tangan kita di atas dada, atau mengangkat kedua telapak tangan kita
sejajar dengan telinga kita menghadap kiblat. Selanjutnya yaitu bersedekap dengan meletakkan kedua tangan kita di atas dada, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas dengan menggenggam tangan kiri kita. Pandangan lurus ke tempat sujud. Saat bersedekap kita membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, dan membaca salah satu surat lain di dalam Al-Quran pada rakaat pertama dan kedua. Selanjutnya gerakan ruku, yaitu membungkukkan badan dengan meluruskan badan kita sejajar dengan kepala. Tangan kita diletakkan di atas lutut kita seperti menggenggam, dan pandangan mata kita mengarah ke tempat sujud. Setelah itu kita bangkit dari sujud dengan melakukan i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dengan mengangkat kedua tangan kita seperti takbir. Gerakan selanjutnya adalah gerakan sujud, yaitu dengan mencium tempat sujud dengan meletakkan kedua tangan kita ke tempat sujud sebelum lutut kita. Telapak tangan kita sejajar dengan bahu kita atau meletakkan tangan kita sejajar dengan telinga kita. Jangan lupa ketika sujud ada 7 anggota sujud, yaitu dahi, hidung, kedua telapak tangan kita, kedua lutut kita, ujung kedua jari kaki kita. Sedangkan posisi kaki kita tegak dengan ujung-ujung jari kita menghadap kiblat dan kedua tumit dirapatkan. Kemudian bangkit dari sujud dengan mengucap takbir. Kemudian duduk iftirosh dengan bertumpu di atas telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Tangan di atas paha dengan ujung-ujung jari pada lutut, atau meletakkan tangan kanan di atas lutut kanan dan tangan kiri di atas lutut kiri. Setelah selesai duduk iftirosh, lakukan sujud kedua seraya bertakbir Allahu Akbar. Kemudian bangkit dari sujud seraya bertakbir Allahu Akbar. Lalu duduk sejenak untuk kemudian berdiri kembali di rakaat kedua, ketiga, dan keempat. Pada saat bangkit untuk melakukan rakaat berikutnya, dengan telapak tangan mengepal atau bangkit dengan membuka telapak tangan kita menghadap kiblat. Pada rakaat kedua dilakukan seperti rakaat pertama. Demikian dengan ruku, i'tidal, sujud, duduk iftirosh, dan sujud kedua. Setelah sujud kedua, pada rakaat kedua melakukan tasyahud atau tahiyat awal dengan cara seperti duduk iftirosh. Tangan kiri seperti pada saat duduk iftirosh, sedangkan tangan kanan menggenggam jari-jari dan jari telunjuk menunjuk ke arah kiblat dengan menggerak-gerakannya, atau jari telunjuk diam. Pandangan mata mengarah ke jari telunjuk. Apabila sholatnya ada 4 atau 3 rakaat, maka setelah sujud kedua pada rakaat terakhir dilakukan tasyahud akhir atau tahiyat akhir dengan duduk tawaru, yaitu menegakkan telapak kaki kanan dan menempatkan kaki kiri di bawah betis kaki kanan dengan menjadikan lantai sebagai tempat bertumpu.
Gerakan terakhir adalah gerakan salam, yaitu dengan menoleh ke arah kanan dan ke arah kiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana anak-anak yang soleh dan solihah? Sudah lihat semua videonya? Ya, ternyata dalam sholat itu ada gerakan-gerakan yang harus kita lakukan. Dimulai dari niat, takbiratul ihram, kemudian mengangkat kedua tangan, lalu berdiri, ruku, sujud, duduk, dan salam. Ternyata setiap gerakan itu dikerjakan harus secara berurutan. Apabila satu gerakan tidak dilaksanakan, maka sholatnya tidak sah atau batal. Dan apabila kita melakukan gerakan-gerakan yang tidak ada dalam gerakan sholat, maka sholat kita dianggap tidak sah. Ustazah berharap anak-anak semua bisa melakukan gerakan sholat yang sudah dicontohkan dalam video tadi. Cukup sekian sapa pagi dari Ustazah, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah, selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa pakai masker ketika berpergian. Dan jangan lupa juga mencuci tangan ketika kita mau makan atau mau melakukan sesuatu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.